Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul qudus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam YouTube kesayangan kita, Tolabul Ilmi Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur, selalu mengajak kita meningkatkan amal dan ibadah kita zahir batin dunia dan akhirat dalam menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat. Para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Seperti yang pernah kita bayangkan, selama ini kita telah pernah mengkupas tentang kodrat bismillah di dalam memperjalankan kekidaman Allah dan keadaman diri bertajali di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang rahasia munajat sebelum bismillah ini dijalankan. Sebelum zahir dan batin ini ditajalikan, sebelum kodrat-kodrat Allah ini digerakkan, sebelum hajat dalam bismillah dilakukan, pertama dilakukan adab yang terlebih dahulu. Bi abdihi marifatu fi darajatan fil ilmi. Kita ingat, mengenal sebuah derajat, sebuah adab itu lebih tinggi derajatnya daripada sebuah ilmu. Untuk itu, bagaimana kita memulai munajatnya dalam melakukan tajali bismillah, baik dengan segala hajat, baik dalam bergerak, memulai sesuatu, memakan sesuatu, meminum sesuatu, memperjalankan sesuatu.
dan bepergian ke tempat sesuatu dan menghadapi apapun bentuknya yang dikatakan sesuatu itu. Kenapa? Allah katakan di situ ada kandungan bilah. Kalau dikatakan kandungan bilah, la haula wa la quwata illa billah. Saya akan ingatkan sebentar. Kalau batin bilah itu yang maujud menjadi Allah dan berupa pada Rahman, berwujud Muhammad, dan berupa-rupa pada Adam berkodrat rahim, maka kita harus mengetahui munajatnya. Bismillah adalah perbuatan tidak berayat, tidak berhuruf, tidak bersuara. Tetapi karena ada kalimat sin, huruf sin yang bersembunyi di dalam alif sin, makanya wajib memakai munajat. Munajat ini wajib karena dia adalah adab. Kalau kita menjalankan suatu munajat tanpa adab, kita dianggap orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengupas mengenai munajatnya bismillah, kita harus benar-benar memahami akurat daripada tajalinya bismillah ini. Bagaimana proses kehadiran sirnya Allah di dalam batin berwujud dengan nur, nur maujud kepada rahim, sementara batin maujud kepada Rahman, dan sir maujud di dalam Allah, kalimat Nah, akhirnya terbentuklah kodrat sifat. 7 kodrat tadi maujud menjadi sebatang diri. Tetapi dalam gejolak batin, dalam perbuatan kerahasiaannya, ini perlu didalami dan dimatangi. Bagaimana kita betul-betul matang di dalam menjalankan marifatut sehingganya mencapai isbatul yakin. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kemanapun kita berjalan, ingat, milah perbuatan Allah pada diri, sementara lilah perbuatan diri kepada Allah. Bismillah ini harus nyata di dalam diri kita. Benar-benar nyata 24 jam. Sehingga rumus Qidam dan Adam berjalan juga 24 jam. Baik dikala minum, dikala makan, jadikan sebelum kita melaksanakan. Berarti apa? Benar kita mengikuti jejak-jejak orang sebelum kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi qadar ihim itu artinya apa? Yaitu diri batin. Jadi diri batin ini harus berbuat sebelum diri zahir ini melaksanakan. Bagaimanapun yang namanya diri zahir itu dinamakan af'alullah. Dia hanya sebuah gerakan, tetapi dia tidak menggerakkan apa-apa. Makanya fi'ilullah, berbuatlah diri batin di sini dengan tajalli bismillah. Kita mau minum, selesai dulu dia merasakan wujud perbuatannya, baru kita mengulangi. Jadi apa yang kita isbatkan kepada Allah tentang perbuatan yang dilakukan sifat qidamnya, maka disusul dengan perbuatan yang sama. Jangan nanti dalam marifat pekerjaannya berbeda hakikatnya, terus berbeda lagi dengan bentuk syariatnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kerjaan mengulang, itu harus sama dengan kerjaan awal. Baik itu minum, makan, dan segala macam. Tapi kalau dalam perjalanan, itu cukup dengan tujuan. Kalau tujuannya seperti itu yang kita inginkan, sampai sebelum berangkat, maka telah kita munajatkan. Dengan cara apa? Memberangkatkan batin billah, berzahirkan asma Allah Rahman. Dan perjalanannya adalah perjalanan Allah. Dan kodrat yang sampai adalah maujudullah.
Nah, ini selalu apapun bentuk persoalannya, jangan mendahului kekidaman Allah di dalam bismillah. Jangan sekali-kali mendahuluinya. Harus kita adalah pihak kedua. Adam yang pertama bagi segalanya, tapi bukan maha dahulu, kecuali zat tunggalnya atau dikatakan dengan batin bilahnya yang dahulu mengawali segalanya. Baik itu berupa kita membantu orang. Kalau kita ingin membantu orang, jangan melaksanakan munajat apapun sebelum selesai perbuatan kidamnya di dalam hajat orang yang minta tolong. Nah, begitu apalagi kita sendiri yang melakukan, berarti kita mengulangi jejak-jejak makrifat yang sampai tadi. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bagaimana dengan munajatnya? Nah, kita menatap kepada kodrat, 3 kodrat, ba, alif, sin. Ba, alif, sin tadi kita telah melihat kerangka maujudnya. Dia naik sebagai Tuhan Allah. Kita tatap sebagai Allah, alif, lam, lam, ha. Dan maujud dalam Rahman, maujud kita. Dan mendirikan diri wujud hayat, diri seperti maujudnya kita, yaitu hakikat dalam diri. Nah, setelah kita selesai itu, barulah kita menunjukkan kepada suatu niat. Kita menuju dalam suatu niat, makanya harus ditajali tanpa ayat, tanpa suara bismillahnya. Cukup memberangkatkan satu tarikan napas sampai kepada tujuan, atau melaksanakan sebuah tujuan, hajat atau apapun, makan, minum, ataupun membantu segala macam. Selesaikan urusan hakikatnya dengan kekidamannya. Nah, kita akan membaca 3 patah kata, yaitu munajatullah ini. Munajat 3 kata ini wajib dilaksanakan sebelum kita mentajalikan sifat Adamnya. Jadi sifat kidamnya ini dimulai dengan munajat. Apa munajatnya? Nah, kita jangan baca bismillah sebelum baca munajat ini. Baca saja munajatnya dulu, karena sifatnya adalah tasdik, yaitu qudsi. Jadi tidak boleh dibaca bismillahnya dulu. Tajalinya sesudah kita sampaikan 3 patah kata, baru kita jalikan kidamnya. Nah, setelah tenang atau kita minta orang minta bantu segala macam, selesaikan dulu kekidamannya. Sampai sembuhnya, sampai apa, lihat dulu bagaimana dia bertajali nanti kekidamannya, baru kita laksanakan hajat dan sifat Adamnya. Apa 3 kata tersebut? Nah, kita menatap kepada 3 kodrat, ba, alif, sin, batin, sir, dan nur tadi, yang akan maujud tadi. Sebelum kita mengarahkan kepada tujuan, maka kita akan mengatakan 3 patah kata, yaitu saud matsaninya. Pertama dikatakan di situ adalah qallallahu wa qalal Muhammad wal haqqa Jibril. Qallallahu wa qalal Muhammad wal haqqa Jibril. Nah, bagaimana Jibril mengatur perjalanan tadi dengan wahyunya? Kita lihat dan kita saksikan tajalli kidamnya. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa suara, tanpa ayat apapun. Kita mentajalikan dengan halus, baru kita mendohirkan dengan sifat Adam, yaitu dengan terdengar atau tidak sedikit aja, seperti kita sendiri mendengar batasan telinga kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan hanya satu Bismillahirrahmanirrahim, semua bisa diwakili, semua bisa kita laksanakan. Begitu juga di saat kita mau mengamalkan, setelah mewujudnya, duduknya Adam, beribadah Muhammad nyata Allah pada nyawa. Baca lagi munajat bismillah. Hadirkan kodratnya. Bismillah itu, di saat kita melihat ilmu itu, barulah kita pegang buku atau catatan atau yang ingin kita amalkan. Dengan didaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lakukan seperti itu terus. Apapun jalan, bentuk dan perjalanannya, maka dilaksanakan dengan munajat terlebih awal. Kita laksanakan munajatnya. Nah, kidamnya selesai, sampaikan ayat munajat sebelum mentajalikan bismillah itu. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah. Jadi sangat indah. Makanya kita harus dalam keseharian kita, kalau memang dia bertajali kepada sifat dan zatnya semata, baik kita mau sholat, tajalikan dulu. Setelah kita melihat sholat itu dilaksanakan oleh sifat kidamnya, barulah kita melaksanakan hakikat sesuai yang apa yang kita pelajari. Apapun bentuk yang akan kita lakukan, tajalikan kidamnya dulu. Baik mau berzikir, baik mau sholat, selesaikan dulu, baru laksanakan. Nah, inilah yang dikatakan sifat kaji mengulang. Ya, ini yang dikatakan sifat kaji itu mengulang. Maka kita laksanakan setelah kidamnya selesai. Begitu hadirin para jemaah. Jadi bagaimana caranya kita mentajalikan? Ingat munajatnya. Ya, laksanakan 3 patah kata tadi, baru laksanakan tajali adamnya. Jadi kalau melaksanakan tajali kidamnya, harus dimulai dengan munajat itu dulu. Insya Allah pasti terjadi apa yang kita inginkan. Dan tidak akan terjadi apa yang kita tidak inginkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, izin Allah, kodrat bismillah ini luar biasa kalau kita laksanakan. Karena ada himpunan. Kita menghimpunkan semua amal besar, ibadah besar dengan berdirinya bismillah. Bukan hanya menjadi syarat ucapan, bukan juga syarat pelengkap, tapi laksananya tidak ada kebenaran tanpa adanya bismillah. Kodrat bismillah bertajali dalam diri, berarti bertajalinya billah. Billah dalam asma Allah berupa pada Adam maujud, berupa pada Muhammad maujud pada Adam. Nah, ini yang dikatakan wujud Allah pada batin, ingat ba alif sin. Mewujud Allah pada Muhammad, ingatlah namanya Rahman. Dan mewujud Allah pada Rahim, itulah Adam. Itulah yang nyata. Jadi akhirnya terjawablah alif lam mim. Alif itu pada ba alif sin, sementara lam itu adalah lamullah atau alam jalalah. Inilah dikatakan Allahu Rahman. Dan mim adalah makom Muhammad, makom Adam, inilah Rahim. Jadi sudah bisa kita mentajalikan perbuatan ini dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki seperti yang kita pelajari. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah, insya Allah lakukanlah tajali ini, pakailah munajatnya. Karena itu adab. Tidak langsung kita pakai
tanpa munajat. Bagaimanapun kodrat umat pada sifat ini 7 jumlahnya. Kalau Rahman itu 4, Rahim itu 3, berarti 7. Nah, kalau datang 3 lagi yang ba alif sin, itulah yang dinamakan 10 amal besar. Terjawab sudah perjalanan bahwasanya 19 itu berasal dari 10 tambah 9. 10 adalah kodrat yang sama dan 9 adalah kodrat yang berbeda. Nah, inilah 19. Makanya insya Allah kalau kita mentajalikan alif tersirat dalam diri, kemanapun kita pergi, wahuwa ma'akum aina makuntum. Itu sama artinya, dimanapun kamu berada, di situ Allah wujud. Jadi tidak merubah Tuhan kemanapun kita berjalan. Insya Allah mudah-mudahan selalulah dalam kandungan kalimah bismillah, karena di dalamnya ada kulimah, di dalamnya ada karomah. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan mustajab jamaah, mustajab para hadirin, mustajab ya Allah, berkahilah ya Allah, mustajab insya Allah. Jangan berpaling dan minta tolong kepada siapapun, tapi dirimu adalah maujudullah yang hak, maka hiduplah kamu dengan dirimu yang sebenarnya. Jangan kamu beramal beribadah keluar diri, karena yang dikatakan ibadah itu adalah perbuatan diri kepada Allah. Inilah 24 jam berkodrat kita dengan ibadah, 5 waktu berkodrat kita dengan sifatnya. Insya Allah berkodrat kita beribadah dengan kodrat 24 jam 24 huruf syahadat. Berarti bertajali kita 5 waktu, yaitu dalam kodrat bismillah. Inilah makanya kalau 24 huruf itu dikurang 5 waktu jadinya 19. 24 huruf syahadat ini jamaah, kalau dikurang 5, 24 kurang 5 itu 19. Berarti apa? Itu adalah 5 adalah salawatul fil mi'raj, dan 19 ini adalah ini yang dikatakan salawatul min tawaf. Inilah yang selalu bergerak dengan Allah. Bismillah itu. Yang 5 itu fil mi'raj, ibadillah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dan kita keumatannya, laksanakan dengan 5 waktu. Tetapi jangan lupa bertuhan itu 24 jam. Artinya 24 kurang 5, 19 harus nyata bismillah bertajali di dalam diri kita. Jangan sia-siakan kodratmu sebagai wali Allah. Jangan sia-siakan kodratmu sebagai hambanya Allah. Muliakan dirimu, maka Allah akan memberikan pertolongan apapun yang kita butuhkan. Tapi kalau Allah kamu jadikan persembahan seperti penyembahan lain, maka sia-sia dan salah sekali. Kenapa? Islam itu kodrat, syahadat itu yang berangkatkan akan kembali menjadi satu. Tapi bismillah bertajali dari awal kamu ada. Insya Allah mudah-mudahan jamaah para hadirin dan rahmati Allah, boleh kita beramaliyah bersunah kemanapun dengan keindahan, tapi jangan lupa tauhid dirimu dibangun. Insya Allah mudah-mudahan berkahlah hendaknya adanya semuanya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim. Waridallahu ibadi fil umati ya Allah, amin. Baik para jemaah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.